Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar pengenalan tentang Adobe Illustrator ya. Dan ini untuk pemula. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih Adobe Illustrator itu, nah Adobe Illustrator itu adalah program pengelolaan grafis yang berbasis vektor. Nah, apa sih vektor itu? Penjelasan secara simpelnya, vektor adalah gambar atau desain yang diperbesar berkali-kali, itu nggak akan pecah gambarnya. Nih saya tunjukkan ya, ini saya ambil dari Google. Nah ini adalah contoh vektor. Jadi meskipun diperbesar berkali-kali dia nggak akan pecah. Beda dengan file bitmap ya. Kalau bitmap ini diperbesar berkali-kali itu pecah gitu ya. Simpelnya dari penjelasan vektor adalah seperti ini ya. Apa sih kegunaan dari AI itu? AI atau Adobe Illustrator itu biasanya digunakan untuk membuat logo, membuat desain kaos, desain media promosi, desain poster, desain banner, desain kemasan makanan, dan masih banyak lagi. Kok sepertinya sama ya kayak Corel? Emang fungsinya sama kayak Corel, sama-sama menghasilkan desain berbasis vektor gitu. Kita langsung aja buka Adobe Illustratornya. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CC gitu. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin kalian akan berpikir kok beda ya sama punya saya. Meskipun punya ya teman-teman dengan punya saya itu AI-nya atau Adobe Illustratornya itu berbeda. Tapi tenang saja, semuanya intinya sama kok, nggak beda-beda jauh. Oke, kita langsung aja belajar untuk membuat dokumen ya. Kita membuat dokumen bisa klik di sini, create new ini, atau create new yang di sini. Bisa juga dengan cara klik file, klik new, atau shortcutnya di keyboard Ctrl plus N ya. Oke, saya coba yang ini ya, yang file new atau Ctrl plus N. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada nama file ya. Kalian bisa mengetikkan nama di sini. Misalkan kalian bisa mengetikkan, dan ini sementara tidak saya kasih nama ya, biarkan sesuai dengan ini ya, tulisan title gitu. Untuk di bawahnya itu ada ukuran kertas lembar kerja kalian. Nah, ukuran lembar kerja kalian itu bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan ukuran 29,7 cm kali 21 cm. Nah, di sini tuh bukan hanya cm, banyak sekali. Kalian bisa menggunakannya, klik di sini ya. Nah, ini terserah kalian mau pakai yang mana gitu ya. Nah, ini saya contohkan menggunakan yang cm aja ya. Untuk lembar kerja ini bisa diatur secara landscape dan portrait gitu. Nah, saya menggunakan yang landscape aja ya. Oke, setelah itu langsung klik create aja. Tada, akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja ya penjelasannya ya. Yang pertama ini, yang di atas sendiri ini, itu namanya menu bar. Nah, menu bar itu apa sih? Isinya ada apa sih? Ya, menu bar ini berisikan perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, di sini tuh ada apa aja? Ada file, ada edit, ada objek, dan lain sebagainya. Kalau yang di bawahnya ini adalah properties bar. Nah, properties bar ini berisikan perintah-perintah yang sedang aktif atau sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi, properties bar ini akan berubah-ubah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Misal ya, ini saya kasih contoh, kita bikin font aja ya. Misalnya kayak gini. Terus kita ketikkan Adobe Illustrator. Nah, di sini anggap aja ini sebuah desain. Terus misal kita mau ubah pakai font Arial. Nah, fontnya ini berubah, desainnya ini berubah, dia juga berubah. Misalkan kita mau kecilkan. Nah, ukurannya juga berubah. Mau kita besarkan, nah dia juga berubah. Terus kita mau ganti warna apa ya? Misalnya warna kuning. Nah, ini si properties bar ini akan mengikuti sesuai dengan desain kalian gitu. Kita rubah ke warna hitam aja ya.
biar lebih jelas. Oke, selanjutnya title bar. Nah, title bar ini sesuai dengan namanya ya, berisikan judul dari kertas yang kalian kerjakan. Jika kalian belum menyimpannya, judul ini tuh masih tertulis untitled gini ya. Kalau misalnya sudah disimpan, dia akan berubah namanya sesuai yang kalian ketikkan, bukan untitled lagi gitu. Misal ya, ini saya kasih contoh untuk menyimpan file ya. Jadi sebelum saya menyimpan, Adobe Illustrator ini ada dua file penyimpanan. Yang pertama adalah file mentahan ya. File mentahan ini adalah file yang belakangnya itu ada tulisan .ai. File mentahan ini file yang bisa diedit-edit. Yang kedua yaitu file yang sudah mateng. File yang sudah mateng itu ada JPG, ada. Nah, yang matengan ini sudah nggak bisa diedit-edit lagi. Ya, kalian bingung dengan apa yang saya katakan? Oke, kita langsung aja praktek ya. Yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk menyimpan Adobe Illustrator yang mentahan ya. Yang mentahan dulu, kita klik file terus save as, atau di keyboard itu bisa menggunakan shift plus control plus S ya. Oke, kita klik, kemudian kita cari untuk tempat penyimpanannya, kita coba di desktop aja, terus kita tulis nih namanya pengenalan AI seperti ini. Terus formatnya ini Adobe Illustrator atau AI.ai ya. Terus kita klik save, kita klik OK aja. Terus kita cek nih di desktop sudah belum. Oh, sudah ternyata. Tada, ini ya filenya. Ini ketika kita buka file mentahan ini atau file yang belakangnya ada AI-nya .ai, dia akan masuk ke sini dan dia bisa diedit-edit sesuai dengan kesukaan kalian. Mau diedit seperti apa masih bisa. Kita belajar untuk menyimpan file yang sudah mateng ya. Caranya dengan klik file, terus klik export, terus export as. Nah, kita pilih nih tempat untuk menyimpannya yaitu di desktop. Terus kasih nama, kita kasih nama sesuai yang tadi aja ya, pengenalan AI. Terus yang di bawahnya ini adalah formatnya. Banyak banget ini formatnya, ada JPG, ada PNG, ada TIFF dan lain-lain. Kalian bisa pilih di sini nih. Kita belajarnya menggunakan JPG aja ya. Kita klik JPG, terus klik export. Nah, ini untuk settingannya ya. Kalau kalian ingin desain kalian itu bagus atau mempunyai resolusi atau tampilannya bagus, kalian bisa contek punya saya ini ya. Oke, setelah kalian sudah contek, kita langsung aja klik OK. Kita cek ya apakah sudah jadi. Tada, ternyata sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilan file Adobe Illustrator yang sudah mateng ya. Jadi sudah nggak bisa diedit-edit nih, loh, sudah nggak bisa diapa-apain. Jadi jangan lupa ya, kalau kalian mau nunjukin hasil karya kalian ke teman-teman kalian, jangan yang mentahan, tapi yang sudah matengan seperti ini. Dan kalian kalau mau upload ke media sosial gitu ya, jangan file yang mentahan ya, tapi file yang mateng ya, yang sudah mateng, yang kayak gini, yang file JPG atau PNG gitu ya. Jangan yang format AI ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke Adobe Illustrator. Nah, tadi setelah kita save, tadi tulisan untitled ya berubah jadi pengenalan AI. Seperti ini ya. Jadi setelah kita save, terus dia akan tersave dengan nama sesuai kalian tuliskan atau sesuai yang kalian ketikkan. Seperti ini ya contohnya. Selanjutnya kita akan pergi ke sebelah kiri Adobe Illustrator. Ini banyak banget, ini namanya apa ya? Nah, ini namanya Toolbox. Nah, apa sih Toolbox itu? Toolbox adalah bagian-bagian penting dari Adobe Illustrator. Kenapa? Karena di dalam Toolbox ini berisikan perintah-perintah untuk membuat, mengedit, mengisi, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam lembar kerja kalian. Jadi kalian harus benar-benar memahami tools-tools yang ada di box ini ya.
banyak banget, aku jadi bingung. Nggak usah bingung, sebenarnya dari sebanyak ini kalian hanya membutuhkan beberapa aja kok, dan nggak semuanya digunakan, enggak. Oke, lanjut, kita di bagian bawah ya. Yang bagian bawah itu ada namanya status bar. Nah, status bar ini apa sih? Status bar ini berisikan tentang informasi mengenai objek yang sedang kalian kerjakan, seperti skala, lembar kerja gitu ya. Ini adalah skala. Kalau misalnya ya lembar kerja ini saya kecilkan, coba ya. Nah, dia akan berubah nih. Ya kan, dia akan berubah. Kalau kita gedein juga dia akan berubah. Nah, gitu. Terus yang ini adalah lembar kerja. Ini kertas ini berarti lembar kerja pertama. Kalau misalnya saya bikin lembar kerjanya ada 2 nih. Nah, ini lembar kerjanya sudah ada 2. Nah, status barnya akan berubah. Ketika saya klik lembar kerja yang kedua, dia akan muncul 2. Ketika saya klik lembar kerja yang pertama, dia akan muncul 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang warna putih ini adalah artboard yang namanya. Lembar kerja ini namanya artboard. Nah, artboard itu adalah lembar kerja aktif yang berfungsi untuk mendesain objek atau gambar yang ukurannya bisa dirubah-rubah. Kita contohkan ya. Nah, gini misalnya. Saya mau deh lembar kerja yang kedua ini saya ganti 29,7 kali 30 misal. Oke, ketik aja 30 ini di properties bar. Tara, seperti itu. Selanjutnya di sebelah kanan Adobe Illustrator ini ada Docker Panels. Nah, Docker Panels ini sebenarnya ini tuh panel-panel lama ya. Dulu itu setahu saya panel-panel ini tuh berada di sini nih. Nah, berada di sini. Jadi ini tuh adalah tools-tools lama yang dijadikan satu agar orang yang mendesain menjangkaunya itu jadi mudah gitu. Nah, di sini tuh ada apa aja? Banyak. Ada color, ada stroke, ada gradient, masih banyak lagi lah ya. Ini bisa diperbesar seperti ini. Nah, akan terlihat lebih jelas ya kalau warna. Oh, ternyata warnanya ini. Oh, stroke-nya ternyata ini. Gitu ya. Kalau mau menyembunyikan tinggal diklik ini aja, panah kecil. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah properties. Nah, properties ini tuh sama ya, sama yang di atas tadi. Properties bar ini sebenarnya sama. Cuman kalau yang di sebelah kanan Adobe Illustrator ini dia itu properties yang lengkap gitu, yang lengkap daripada yang di atas ini, yang properties bar ini. Coba ya kita buka ya, dibukanya itu yang ini sama, klik yang panah atas kecil ini. Nah, gitu. Dia bakal lebih lengkap. Ini kalau yang ini cuman kayak gini gambarnya, kalau di sini bisa ada ini juga opacity-nya berapa, lebih lengkap lah pokoknya kalau yang di properties sebelah kanan ini. Nah, cara menyembunyikannya juga sama nih. Ini yang kecil ini diklik. Tada. Oh ya, satu lagi ya, untuk tools box ini sebenarnya juga bisa. Dia sama juga, sama properties sama Docker Panels ini ya. Dia kalau misalkan diklik yang panah kecil ini dia akan memanjang. Diklik lagi dia akan 2 baris gitu. Kalau diklik sekali lagi dia akan mengecil dan berbarisnya cuma 1 baris. Kalau menurut kalian penjelasan saya tadi ada tambahan atau ada yang kurang, kalian boleh kok ketik di kolom komentar. Menurut kalian apa yang kurang silahkan ditambahkan agar kita semua bisa saling sharing ya di sana. Oke, sekian dulu sih menurut saya pengenalan tentang Adobe Illustrator ini. Jika kalian ngerasa suka dengan video ini, like ya. Dan jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini. Oke, sekian dari saya. See you next video. Bye bye.